Oke, selamat pagi Mami and Daddy, selamat pagi teman-teman dari Salamari School BSD. Nah, hari ini meskipun sedikit mendung di luar habis hujan, tapi kelihatannya di sini mukanya pada happy nih. Anabulnya juga pada happy. Pengen tahu suara hati anabulnya apa aja sih gitu ya kan? Nah, sudah hadir bersama kita dokter hewan, dokter Rajanti sekaligus animal communicator. Nah, hari ini kita akan membahas ya dok ya seputar apa sih isi hati anabul aku gitu ya kan ya. Nah dok, mungkin tak kenal maka tak sayang nih dok. Mungkin boleh dong dok sedikit perkenalan dari dokter Rajanti seperti itu. Terus kalau orang-orang, harusnya orang-orang udah pada tahu ya prakteknya di mana sih dan jam berapa adanya gitu. Oke, makasih ya Kak Kevin. Saya berdiri aja ya, karena kasihan nggak kelihatan. Kalau Kevin duduk kelihatan ya, kalau saya duduk nggak kelihatan. Mungkin agak tengah aja dok, nggak apa-apa soalnya kita rekam juga. Oke. Saya takut tadi efek mic. Ya, jadi perkenalkan ya, saya Dokter Rajanti. Saya dokter hewan, ya. By the way, udah 30 tahun praktek, jadi udah tua. Ya, saat ini kliniknya Rajanti and Friends itu ada di Villa Melati Mas, ya, di Jalan Jati namanya, sama di Goldfinch di Gading Serpong, ya. Kalau saya sendiri, saya lebih banyak saat ini menangani kasus-kasus yang referral, ya, yang biasanya udah aneh-aneh gitu ya, yang entah itu secara psikis, ya, karena behavior mereka yang berubah, atau saya juga sekarang lagi menekuni pengobatan dengan stem cell, ya, jadi pengobatan intraseluler. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki organ-organ dari anabul yang udah tua-tua, yang udah mulai pada rusak gitu ya, liver, ginjal gitu, ya, yang susah diobatin secara medis. Jadi sekarang ini kami sedang melakukan riset untuk stem cell, ya, supaya mereka bisa dibantu organnya supaya mereka bisa menjadi lebih baik, ya, kira-kira seperti itu. Kalau saya pribadi prakteknya kapan? Saya lebih banyak di Gading Serpong, ya, itu biasanya Selasa dan Kamis, ya, untuk praktek yang namanya PRP, platelet rich plasma. Itu pengobatan terbaru saat ini, ya, untuk hewan-hewan yang punya problem dengan jantung, ya, dengan kulit, ya, dengan faktor penyakit degeneratif, ya, juga untuk pengobatan stem cell. Biasanya saya ada di Gading Selasa Kamis, tapi ya kadang-kadang kalau saya harus pergi keluar dan sebagainya, jadi biasanya jadwalnya kadang-kadang tidak selalu rutin seperti itu, ya. Jadi selalu semuanya praktek by appointment jadinya, ya. Thank you. Oke, nah dok, ini kan beberapa tahun belakangan ini kan pada viral, pada rame nih dok ya kan ya. Ada animal communicator. Nah dok, sebenarnya animal communicator ini apa sih gitu? Jadi animal communicator itu kita berbicara dengan si hewan, ya. Sebenarnya bukan berbicara langsung seperti ini, ya, tapi lebih banyak kita mengambil data dari subconsciousnya dia, ya. Jadi metode yang saya gunakan itu namanya metode mind power. Mind power itu kita menggunakan otak kanan kita, ya. Jadi animal communicator itu banyak, ya, banyak metodenya. Ada yang menggunakan metode otak tengah, ya, karena mereka indigo misalnya, ya, itu menggunakan otak tengah biasanya. Ada yang menggunakan metode-metode lain, ya, metode energi, reiki, itu seperti itu kira-kira, ya. Tapi kalau yang saya gunakan itu saya menggunakan metode dengan otak kanan, ya, karena kita semua memiliki otak kanan yang powerful, sebenarnya seperti itu, ya. Oke, nah dok, mungkin kita boleh gantian mic-nya. Iya. Oke. Terima kasih. Nah dok, terus itu jenis hewan apa aja sih yang sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu? Ya, jadi semua makhluk hidup, ya, mau dia semut, ya, sampai itu manusia, ya, tanaman, semua makhluk hidup itu kita bisa berkomunikasi sebenarnya selama mereka punya data.
Jadi semakin rendah hewannya, ya datanya semakin sedikit, ya dia tidak banyak datanya. Tapi semakin kompleks hewannya, ya jadi semakin dia berinteraksi dengan manusia, ya jadi dia semakin kompleks datanya, ya dramanya semakin banyak, kira-kira gitu, semakin seru. Ya. Semakin seru ya. Oke, nah dok, terus itu gimana? Apakah nih kita orang biasa nih, misal kayak saya nih, punya kemampuan animal communicator juga? Apakah emang harus sekolah, latihan seperti itu? Iya, jadi memang harus dipelajarin karena tidak ada yang secara lahir lalu dia bisa langsung berkomunikasi ya, nggak ada. Jadi memang harus dipelajari, diaktifkan, ya, lalu kemudian dilatih, ya karena kalau nggak dilatih juga nggak bisa. Tapi semua orang bisa. Pada intinya semua orang bisa. Hanya tinggal masalahnya berapa lama kita belajarnya, ya karena itu mengubah kebiasaan kita yang biasanya melakukan dengan otak kiri sekarang harus di switch ke otak kanan. Nah otak kiri itu apa? Otak kiri itu yang banyak berhubungan dengan logika, matematika, sains, ya. Jadi kalau seorang anak yang semakin pinter otak kirinya, biasanya otak kanannya dia semakin menurun ya. Tapi ada juga kayak anak saya, dia otak kiri sama otak kanannya seimbang. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi seninya sama otak kirinya itu sama-sama kuat ya. Sayang kalau nggak dilatih sebetulnya. Jadi semakin muda ya, semakin cepat biasanya untuk bisa menerima ini. Jadi saya punya anak 3 ya. 3 anak saya ini mereka semua itu bisa diajarin dengan waktu yang cepat gitu ya, ketimbang saya belajar dulu gitu ya. Jadi semakin muda semakin fresh otaknya karena nggak banyak stres, yang dipikirinnya nggak banyak. Nah itu biasa semakin cepat. Oke. Nah dok, terus gimana sih cara membedakan pesan dari hewan nih, anabul nih, dengan imajinasi atau interpretasi diri kita sendiri? Iya. Memang itu bagian yang tersulit sebenarnya ya, karena antara otak kiri sama otak kanan itu dia bisa saling mempengaruhi. Nah, tapi kalau kita melakukan ini kan sebenarnya kita lakukan itu kan kita masuk ke gelombang alfa namanya. Jadi kalau sekarang nih kita nih lagi ada di gelombang beta. Ya, sekarang semuanya kalau nggak lagi ketiduran berarti di gelombang beta ya. Nah, kita hanya belajar gimana caranya supaya kita bisa masuk ke gelombang alfa, itu aja. Gelombang alfa itu apa? Gelombang pada saat kita akan tertidur. Ya, itu gelombang alfa namanya. Nah, itu yang dilatih ya. Nah, semakin kita dalam masuk ke gelombang alfa, informasi yang kita dapatkan akan semakin akurat ya, akan semakin tepat. Nah, gimana caranya kita bisa tahu bahwa kita masuk ke gelombang alfa ini, dapat data ini benar enggak dari gelombang alfa, bukan dari otak kiri kita, ya. Caranya ya kita harus validasi. Ya, jadi kita harus bertanya pada si owner atau pada orang terdekat yang mengetahui karakternya mereka. Benar enggak? Kayak tadi saya lakukan untuk siapa ya tadi namanya ya? Saya lupa. Hah? Rio. Ya, tadi saya Rio tuh ini ya. Oh, Jeko. Iya, tadi saya lakukan untuk Rio. Atau kemana ya Rio hilang? Mau diganti lagi dok, sorry. Mungkin agak gini ya. Oke. Ya, jadi tadi saya lakukan untuk Rio ya. Lalu saya validasi pada ownernya. Ya, jadi Rio ini tipikal yang memang dimanja, ya, disayang banget. Nah itu kira-kira seperti itu, ya. Kita perlu validasi supaya apa? Supaya kita dapatkan, kita tahu bahwa ini udah on the track gitu ya, udah benar gitu, kira-kira gitu. Oke, nah dok, terus dalam situasi apa aja sih biasanya pemilik pet owner nih ya kan ya memerlukan bantuan animal communicator? Dalam situasi apa aja? Biasanya kalau misalnya si anabul ini dia punya problem secara habit, behavior. Ya, misalnya dokter bilang ini bagus, semuanya oke, ya, dia nggak ada problem apa-apa, ya. Nah, kemudian kenapa anak ini nggak mau makan, misal gitu, ya.
Nah, kita perlu tahu mungkin secara psikis mereka punya problem. Nah, itulah animal communicator itu bisa merasakan apa sih yang mereka rasain, ya. Kemudian apa sih kira-kira yang mereka inginkan, mereka marah atau enggak, atau ada kondisi yang lain. Nah, itu seperti itu ya. Lalu kemudian misalnya penyakit, ya, penyakit yang agak susah nih gitu ya. Misalkan ada beberapa penyakit yang secara medis itu kita susah banget untuk menemukan kira-kira apa sih yang dia rasakan, sakitnya di mana. Ya, itu animal communicator biasanya dia bisa merasakan rasa sakitnya di mana, apa yang dia inginkan. Nah, itu kira-kira gitu ya. Lalu juga misalkan anak ini kenapa sih uring-uringan terus gitu ya. Nah, itu behavior. Atau misalnya dia hilang, ya, menghilang entah kemana, ya, biasanya kan susah kita nge-tracknya gimana. Nah, biasanya animal communicator bisa mencari tahu itu kemana dia. Oh, oke. Nah, Dok, mungkin aku mau nanya nih, Dok nih. Kan saya punya anjing nih ya, Dok ya, dulunya. Nah, anjing ini sering kekunci di kamar mandi, Dok. Nah, itu kira-kira kenapa, Dok, habitnya? Kesepian atau gimana, Dok? Gitu. Dia kekunci atau dia mengunci diri? Dia masuk ke kamar mandi terus gak bisa keluar lagi karena pintunya ketutup angin. Iya, ketutup angin otomatis. Begitu. Jadi yang salah yang ini pintu ya. Betul sebenarnya. Atau merasa kesepian sebenarnya, Dok, anjingnya? Tergantung ya. Kita mesti cek dulu detail kenapa dia selalu masuk ke kamar mandi. Mungkin dia merasa kamar mandi itu aman buat dia. Ya, kalau dia tipikal yang introvert, dia takut sama orang. Dia merasa di kamar mandi itu mungkin dia merasa lebih nyaman, lebih enak, gitu ya. Atau mungkin dia merasa something yang nggak enak dengan badannya, ya, sehingga terlalu panas buat dia. Ya, kamar mandi itu kan lebih adem biasanya ya, karena ada air di situ, ya. Buat dia itu lebih nyaman, itu juga bisa. Ya, jadi kita nggak bisa samaratakan kalau jadi beda dengan animal behavior, ya. Kalau animal behavior itu kalau dia masuk kamar mandi berarti ini, gitu ya, karena dia mencari dari sekian banyak kenapa mereka masuk kamar mandi. Gitu. Kalau animal communicator beda. Animal communicator itu mereka mencari per individu. Jadi kalau individu ini kenapa dia ke kamar mandi? Mungkin di kamar mandi ada temannya dia, bisa juga. Betul, Casper ya mungkin. Ya, itu sangat mungkin. Jadi kita nggak bisa samaratakan kalau dia masuk kamar mandi. Artinya kalau animal behavior kadang mereka bilang kalau mau selalu masuk kamar mandi tanpa sebab yang jelas, misalnya bukan karena dia mau pipis, mau pup, gitu ya. Mungkin karena dia udah sekarat gitu, kadang-kadang gitu ya, mereka akan masuk kamar mandi gitu ya. Nah, tapi kalau animal communicator enggak, kita harus cari detail per individu karena tiap individu bisa berbeda-beda. Ya. Oke, nah, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok. Mitos terbesar apa sih tentang animal communicator? Biasanya kan orang-orang pada pro dan kontra ya kan, gitu. Mitos ya? Saya nggak tahu kalau mitos di luar sana ya. Tapi saat ini memang animal communicator ini booming ya, gitu ya. Mungkin saya termasuk salah satu yang bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab dengan kekacauan yang terjadi dengan para animal communicator ya. Ya, saat ini tuh memang animal communicator itu banyak disorot ya antara pro dan kontra. Kenapa? Ya karena saya lihat memang banyak yang aneh juga sih, gitu ya. Banyak animal communicator yang aneh gitu ya. Anehnya tuh gimana? Misalnya gini, kalau dia menggunakan otak tengah karena dia indigo, ya, ya mungkin saja dia berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain, ya, untuk bertanya, itu sangat mungkin, ya. Dan biasanya yang mereka lakukan itu bisa tepat, ya, bahkan bisa lebih tepat dari dokter misalnya, ya. Meskipun tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Yang lainnya misalnya apa? Misalnya ada animal communicator yang bilang dia bisa membaca arwah, ya, roh yang sudah mati, anak-anak yang sudah mati, dia bisa tahu anak bul ini lagi ngapain. Ya, itu kalau menurut saya agak susah divalidasi. Ya, kenapa? Karena kita pernah lakukan, ya, saya mengumpulkan praktisi-praktisinya
RTWA, Rajanti Talks with Animals ya, itu banyak yang indigo soalnya ya. Jadi kita kumpulkan lalu kita coba untuk mencari arwah anabul ya. Itu lagi ngapain ya? Tentunya kalau metode berbicara dengan arwah anabul itu bisa dipertanggungjawabkan, harusnya ya para indigo semuanya juga bisa, betul nggak? Ya, nah tapi dari semua indigo dengan berbagai cara, termasuk dengan salah satu praktisi saya yang pelatih energi, ya, itu mereka semua tidak bisa membaca anabul ini sedang ngapain. Anabul yang sama loh, ya. Tapi kalau anabul itu menjadi seakan-akan ada wujudnya berbeda berupa monster atau wujud anabul, nah itu ceritanya beda lagi ya. Jadi kita yang harus menimbang apakah itu benar atau salah ya, karena saya nggak bisa juga akan bilang bahwa ini benar, ini sesat, ini tidak ya. Jadi kita yang harus mengerti, jangan sampai kita keluar uang hanya untuk sesuatu yang tidak bisa divalidasi ya. Itu kan kasihan ya, namanya penipuan massal namanya. Betul. Ya, jadi kita harus pintar sendiri untuk mencari tahu ya, karena mudah sebenarnya. Kalau indigo itu bisa tahu, mereka semua pasti bisa lihat ya kan? Orang arwah orang kan bisa dilihat, betul nggak? Tapi mereka nggak pernah lihat arwah anabul. Mereka bilang kalau bisa lihat klinik-klinik hewan banyak banget dong. Betul. Ya, karena kan rumah sakit orang juga banyak, betul nggak? Ya, mereka klinik hewan juga banyak. Tapi sampai hari ini kan kita nggak pernah tahu, karena memang sepertinya agak sedikit berbeda ya, gitu loh. Jadi memang tidak diciptakan seperti orang kondisinya, ya, seperti itu kira-kira. Dan hati-hati karena mereka semua arwah itu kan bisa berubah wujud masalahnya. Iya. Dan belum tentu itu adalah anabul kita. Betul. Itu hati-hati ya seperti itu. Ya saya rasa mungkin itu yang jadi banyak orang jadi banyak kontra ya. Lalu kemudian juga posisi animal communicator tidak bisa menggantikan dokter hewan. Jadi jangan salah ya. Karena apa yang mereka lihat hanya sedikit animal communicator itu yang bisa menginfluence. Ya, karena mereka yang otak tengahnya dipakai, mereka pasti tidak bisa menginfluence, tidak bisa mengubah. Ya, mengubah habit, behavior dan sebagainya. Itu berbeda ya metodenya. Jadi memang mereka hanya bisa membaca, hanya membaca saja. Ya, dibutuhkan teknik yang berbeda untuk bisa mengubah habit mereka, ya, mengubah karakter mereka. Itu dibutuhkan sesuatu yang berbeda. Sampai hari ini saja saya baru mulai mengajarkan tim saya untuk mereka bisa mulai belajar untuk menginfluence, ya. Sementara kalau metodenya animal communicator yang lain ya nggak ada yang metodenya menginfluence, kira-kira seperti itu, ya. Oke. Jadi kita juga harus mengerti kondisi-kondisi ini ya, gitu loh. Karena saya juga sangat hati-hati untuk mengajarkan influence. Kenapa? Karena powerful banget sebetulnya. Jadi kita punya otak kanan itu powerful banget. Ya, saya punya anak tiga-tiga saya ajarin ya metode mind power. Saya hati-hati banget ngajarin mereka. Kenapa? Karena saya nggak mau disalahgunakan. Betul. Nah, sampai one day saya selalu bilang, kalau kamu punya masalah dengan ulangan atau apa, kamu bisa masuk ke library gitu ya, untuk lihat, baca di situ, lihat gitu. Tapi apa yang anak saya lakukan? Yang nomor 2 ya. Dia lagi ujian terus dia nggak tahu gimana caranya, terus dia tanya di subconsciousnya dia cari data ke temennya. Lalu dia tanya, ini jawabannya apa ya? Saya nggak bisa yang ini katanya gitu. Ya, jadi dia tanya sama gurunya atau dia tanya itu dalam artian bukan tanya verbal ya. Jadi dia cari data di subconscious itu, ini kalau ini jawabannya apa sih gitu. Dan itu bisa dilakukan seperti itu dengan metode otak kanan. Ya, jadi banyak banget yang bisa dilakukan dengan otak kanan. Makanya saya cenderung sangat hati-hati kalau itu masalah dengan influence. Contoh misalnya, ada pasien yang narkoba gitu ya. Ya, saya pernah dapat satu pasien narkoba, orang. Istrinya yang datang ya, istrinya udah panik lah gitu karena dia udah halu banget gitu, mau bunuh lah, mau segala macam ya. Lalu kemudian ya kita bisa influence dia di subconscious untuk kasih tahu bahwa dia nggak boleh lagi narkoba gitu ya, bahwa dia harus stop gitu.
Ya, dan ternyata dia stop gitu loh. Nah itu seperti itu. Jadi powerful banget sebenarnya. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Makanya kenapa ya kita lebih banyak untuk membaca data aja, gitu, lebih seperti itu untuk praktisi-praktisi. Kecuali yang misalnya dia sudah sangat harus ditolong, ya itu barulah kita lakukan. Ya. Oke. Nah dok, mungkin di sini mami and daddy-nya kan udah pada penasaran nih, teman-teman Stella Maris juga pada penasaran nih dengan celotehan anabul mereka nih. Nah, kita mungkin membuka kesempatan nih buat mami and daddy teman-teman Stella Maris BSD yang mungkin mau konsultasi, mau mendengarkan celotehan anabulnya. Nah, boleh angkat tangan. Nah, boleh mami. Mungkin boleh sekalian ke depan ya? Boleh. Oke, kita gantian ya kak ya. Oke. Namanya siapa? Oke, mungkin maminya boleh juga megang mic-nya. Oke. Namanya Jeko dong, usia 12. Apa yang mau ditanyakan? Jeko kan lagi sakit, lagi dalam pengobatan gitu. Sepanjang pengobatan ini udah berjalan 2 minggu lebih, 3 minggu ya. Nah itu ada reda, tapi ada kumatnya gitu. Nah pas kumat itu aku bingung apa karena dingin atau memang karena makanan atau apa dong. Jadi selama 10 harian ini dia dibajuin terus sih sekarang. Saran dari dokter juga. Gitu dong. Jadi biar mengurangi dingin. Katanya dingin ada bikin ngaruh jadi tambah bengek gitu. Jadi mau ditanyain apa? Mau tanya maksudnya kalau pas bengeknya kumat itu karena memang penyakitnya atau karena makanannya atau karena apa gitu? Apa badannya ada yang nggak enak di selangkangan gitu? Jeko ya. Oke, jadi kalau saya lihat, karena kan umurnya udah tua juga ya, paru-parunya dia sih sebenarnya yang jadi problemnya, ya paru-paru sama jantung. Jantungnya kan udah membesar, ya, jadi dia memompa darah itu kan menjadi lebih lama, ya, pompa darah dia. Nah lalu sepertinya dia juga agak sebenarnya gini, dia tuh bukan alergi dengan dingin sebenarnya ya, tapi kalau suhu itu kan kalau malam ke pagi lebih banyak nggak enaknya kali ya. Iya. Ya. Iya, betul, bengeknya suka terjadinya kayak suhu gitu. Iya kan.
dibandingkan kalau siang ya, benar nggak? Siang lebih tenang sih. Ya, siang kan lebih oke ya. Nah, kalau dia udah mulai malam ke pagi, sebenarnya suhu tubuh dia kan udah mulai turun karena dia tidur kan, ya lebih banyak dia tidur. Lalu suhu ruangan pakai AC kan, Iya betul. ya. Nah, itu lebih dingin udaranya. Jadi dia itu lebih apa ya, lebih sempit ininya ya, tenggorokannya, trakeanya ya. Ya. Biasanya buat dia, tapi sebenarnya itu faktor fisiologis sih kalau menurut saya, ya. Jadi natural ya. Bukan natural. Kalau saya lihatnya yang jadi problem itu adalah di jantungnya sama paru-parunya. Itu yang harus dibereskan. Itu karena paru-parunya kotor, kalau dia nggak diberesin, bakterinya akan ada terus. Gitu loh. Coba cek darah, ya, bakterinya tinggi nggak, gitu ya. Bakteri itu kelihatannya dari tadi udah dikasih sel darah putih, ya. Nah ya, sel darah putihnya kan tinggi ya. Nah saya nggak tahu dokternya ngasih antibiotik nggak, karena itu harus dikasih sebetulnya. Tapi itu harus agak, ya memang ini jadi ayam dan telur ya, gitu loh. Hati-hati karena kalau dikasih lama pun, ya liver dan ginjal jadi juga belum tentu bagus gitu loh. Jadi antibiotik yang pemakaiannya lama itu harus agak hati-hati. Tapi karena dia ada di paru-paru, kita juga harus hati-hati. Dia nggak mungkin dikasih antibiotik cuma 2 minggu gitu, nggak mungkin. Karena paru-paru dia kotor soalnya. Ya, problemnya dia di paru-paru sama di jantung. Jadi itu yang harus dibereskan kalau menurut saya. Untuk perasaannya. Gini, jantungnya dia kemungkinan ini kan coba tes ya, tes yang namanya saya lupa, troponin. Jadi enzim pada jantung ya. Saya nggak semua klinik punya sih untuk tes itu. Tapi saya sarankan itu kalau untuk umur dia itu dites gitu ya. Ya, saya sarankan itu. Jadi coba untuk harus dites. Kemudian karena kalau misalnya itu nggak bagus ya dia harus diberesin si jantungnya ya. Kalau jantung itu membesar, biasanya dia bekerja itu kan nggak bagus ya, sehingga terjadi pembendungan cairan. Nah, pembendungan cairan inilah yang kemudian lama-lama menimbulkan si bakteri itu muncul, gitu loh. Karena kuat banget hubungannya antara si jantung sama si paru-paru. Jadi ya pabriknya harus dibenerin gitu loh. Saya nggak tahu dia dikasih obatnya apa aja. Obat diuretik sama antibiotik, sempat dikasih bronchodilator juga sih. Iya, bronchodilator sih hanya untuk ini aja ya. Antibiotiknya apa? Aduh, enggak. Iya itu. Makanya itu yang harus didetilkan lagi ya. Ya. Oke, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin. Oke, thank you Mami. Thank you Mami. Oke, nah mungkin kakaknya boleh? Iya. Bagaimana dok? Oh enggak usah. Enggak harus ya, oke. Boleh langsung duduk di sebelah sini. Ya. Oke. Namanya siapa? Namanya Loki. Loki, ya. Kenapa Loki? Mau tanya dulu kalau mau nanya tentang kucing lain, tapi yang di rumah lewat Loki gitu bisa nggak? Bisa. Ya. Mau nanya ini sih, dok. Jadi Loki ini kan di rumah ada kucing 6. Nah, salah satunya itu Mungkin boleh agak deketan nggak ya? salah satunya itu suka pipis di sofa gitu, di area sofa gitu, sama kadang-kadang pup. Nah itu kenapa sih dok? Sebenarnya pengen tahu itu sih. Oke. Yang lain nggak tahu, yang suka pipis siapa nggak tahu? Iya, yang itu yang udah tahu yang warnanya abu-abu, namanya Batman. Ada fotonya? Ada. Nah, karena belum. Kenapa saya minta kalau udah ketahuan itu siapa, ya lebih bagus kalau kita tanya langsung sama si anabulnya. Karena Loki belum tentu tahu kenapanya. Oh iya, yang itu soalnya tadinya mau dibawa, tapi kalau dia emang penakut banget. Oh nggak apa-apa, yang penting ada fotonya aja. Ada kah? Ada. Oh ya. Nggak harus Mungkin saya bantu, anabulnya boleh? ketemu. Oke. Ini namanya siapa? Ini. Namanya Batman.
Batman. Oke. Jadi dia yang suka pipis. Iya. Batman. Batman punya saingan ya? Iya. Iya. Sama Loki juga suka berantem soalnya. Kamu orang Bandung. Iya. Ya, jadi si Batman itu ini kan tipikal dominan ya, Batman ya, Iya. benar nggak? Batman tuh kan nggak mau kalah, Iya. ya, karena di rumah kamu kan Batman apa? Cowok ya? Cowok. Loki cowok juga kan? Cowok. Ada betina ya? Ada betina. Ya. Jadi si Batman itu kan kesel ya, karena dia tuh punya teritori. Nah itu kan diumbar ya. Iya. Ya, Iya. padahal kan nggak punya teritori masing-masing kan, ya jadi satu kan. Iya. Nah, dia jadi ngerasanya yang lain itu suka masuk ke teritorinya dia, gitu loh. Nah, sementara di situ kan ada cewek, ya jadi dia selalu ngerasa gue harus nandain nih wilayahnya gue, kira-kira seperti itu. Oh. Ya, itu jadi karena dia nggak mau, jadi dia kan dominan. Lalu di situ ada juga yang dominan kan. Nah, jadi dia merasa kalau ada yang lain masuk ke teritori dia supaya nggak masuk, jadi dia harus pipisin dulu di situ, pup dulu di situ. Jadi seakan-akan ini wilayah gue di sini, gitu loh. Ya baiknya mungkin kalau yang tipikal seperti itu, ya dia punya wilayah sendiri. Jadi yang lain nggak ada yang masuk situ. Kalau nggak itu terus-terusan seperti itu, karena memang secara fisiologis ya behavior mereka ya begitu sih. Oh, jadi nggak bisa diajarin gitu ya? Lama prosesnya. Ya, kita harus mengubah karakter dia. Ntar dia, wah kalau itu lebih repot karena lama gitu. Kalau nanti di steril pun ya prosesnya lama banget dia berubahnya. Ya kan? Ya biasanya lebih gampang untuk mengubah lingkungannya daripada mengubah karakter dia. Ya bisa aja kita kasih tahu, tapi biasanya apalagi si Batman ini tipikalnya lebih ke nature kayaknya ya. Dia dominan, terus dia kan buat pembosan ya. Iya, dia nakal. Ya kan, nggak bisa diam, nggak bisa diatur, bener nggak? Kayaknya susah banget kalau kita ajarin gitu loh. Ya. Beda kalau ini. Nah, ini kan family ya, tipikal yang nurut ya, yang kalau kita kasih tahu dia ya aja gitu ya. Nah, si Batman tuh tipikal yang agak susah gitu ya, yang nggak bisa dengerin omongan kita. Iya, dia sebenarnya tahu nggak boleh. Iya. Kalau tiap dia mau melakukan, aku kalahin dia langsung lari. Iya. Tapi suka dia lakuin terus. Ya, jadi gini, apa ya, personalitinya Annabelle kan beda-beda, ya. Kayak tadi Batman itu tipikalnya dia dominan dan dia nature. Jadi kalau dikasih tahu, dia cepet nangkep tapi cepet lupa. Ya, jadi gimana caranya? Harus diajarinnya konsisten. Jadi tempat pipis dia di mana kita kasih tahu. Di sini pipis kamu gitu ya. Begitu dia pipis harus nggak boleh ada yang bolong. Jadi harus kita kasih tahu, kita tegur, kita marahin. Dia bukan nggak tahu, dia tahu. Tapi secara hormonal karena dia dominan, hormonal dia itu yang lebih dominan untuk bilang pokoknya ini wilayah gue, pokoknya yang lain nggak boleh datang. Nah, jadi dia pipis itu dia tahu sebenarnya nggak boleh di situ gitu. Tapi secara insting ya dia harus nandain tempatnya dia, wilayahnya dia, gitu loh. Ya, jadi yang lebih gampang gimana kalau rumah kita nggak mau bau, ya dia nggak boleh disatuin sama yang lain yang dominan juga, gitu loh. Jadi yang lain nggak boleh masuk ke wilayah dia, makanya lebih nyaman jadinya. Dia nggak akan pipis sembarangan, kira-kira gitu. Ya, oke. Terima kasih.
Iya. Thank you Kak. Nah mungkin buat Mami and Daddy atau teman-teman dari Salamaris mungkin ada yang mau dikomunikasikan anabulnya, boleh Mami. Iya Bu, gimana? Silakan Mami. Namanya Sky, Sky. umur 5 tahun. Tapi dia Boleh kurang agak deketan. banget. Dari kecil tuh kalau ngambil apa-apa biasanya bisa yang kita ambil, tapi kalau dia enggak pasti ngebet. Terus akhirnya kita caranya adalah mau kan kandang dia Apa? di kandang Oh iya. dari bayi ya. Jadi mau ngambil sesuatu itu harus pakai snack baru dia kasih. Jadi dia terbiasanya sekarang udah umur segini, kalau dia mengambil sesuatu udah pasti dia yang ke snack. Nah kalau misalkan kayak makanan yang udah kita nggak bisa ambil kayak kemarin tuh nyolong roti coklat, akhirnya mencet karena kan coklat kita udah, karena kita udah semua takut, jadi kita udah nggak ada yang mau ngambil gitu. Jadi udah pasrah aja dia makan roti dulu gitu. Gimana ya caranya biar dia nggak galak? Jadi sama orang pun galak, sama anjing lain apalagi. Jadi tiap ketemu kalau yang ada dia misalkan ada yang nggak suka atau gimana dia pasti bilang. Bahkan dengan tembok pun atau pagar gitu kan cuma menusuk saja dia masih gereng-gereng gitu. Jadi mau dikawin itu udah kayaknya pasrah ya. Kayaknya nggak tahu deh, di rumah juga semua anak-anak juga kena gigit juga sih. Iya. Jadi gimana ya caranya? Iya. Jadi Sky ini tipikal yang sangat dominan, ya. Sebetulnya gini, karena di rumah nggak ada yang dia takutin. Iya. Ya itu. Kita semua takut sama dia. Iya. Jadi akhirnya dia jadi raja di rumah, ya. Nah itu kalau kita punya tipikal anabul yang modelnya seperti Sky, ya, itu harus ada orang yang ditakutin sejak awal dia masuk ke rumah kita, ya. Karena kan dia lucu ya, udah lucu imut, ya kan. Tapi kenapa dia jadi galak begitu? Ya memang karakter dia galak, karena dia tipikal yang dominan. Dia tipikal guard dog, ya. Guard dog itu anjing penjaga. Tapi dia bukan penjaga pada pada owner. Dia lebih ngejaga ke lingkungan, ya. Kalau dia ngejaga ke owner, pasti ada owner yang bisa menaklukkan dia, ya. Dan dia akan selalu tergantung dengan owner itu, ya. Ini kan enggak. Dia dengan siapapun ya dia cuek-cuek aja. Tapi kadang kalau anak lagi tidur, misalkan dia ini aku kan 3, kalau satu lagi tidur dia lagi deketin, pasti kan dia nempel tidur. Kalau ada adiknya Deketin dia pasti galak, ya, ya. Jadi nggak tahu ya dia jadi jagain. Ya dia pokoknya dia jadi guard dog dan dia nggak mau diganggu. Jadi harus hati-hati. Kalau dia lagi tidur pun jangan sampai ada gerakan yang tiba-tiba bikin dia kaget, dia pasti akan langsung gigit. Ya, karena itu instingnya dia sebagai guard dog seperti itu. Jadi kalau kita mulai ngelangkah kaki aja kalau dia Iya. tidur nih, Ya. udah pasti dia langsung. Iya, makanya harus hati-hati. Ya, ya, dia tipikal yang apa ya, yang tidak ini Bapak ya. Sepertinya semuanya kalah postur Pak dibandingkan dia. Karena dia lebih dominan ya. Kalau saya lihat dari semuanya mungkin nggak ada yang dominan soalnya. Jadi dia jadi raja di rumah. Malah untuk dia. Iya, Jadi makanya. kalau kita mau pakai baju nih kan dia lucu nih. Iya. Pakai baju lucu dulu dia udah. Iya. Dia udah. Iya. Jadi nggak saya sekarang. Iya. Gitu. Ya, itu dia. Makanya jadi mau dipakai apapun gerak dulu. Iya. Sampai kita. Ya, kecuali mungkin kalau di luar ya. Di luar rumah mungkin masih lebih bagus kan? Enggak juga. Tadi dia juga tetap gereng. gitu. Tetap gerang ya. Ya, karena kalau dia tipikal yang memang dominan, ya dominan ini biasanya dia nggak suka diunyal-unyal, Iya.
nggak suka ya. Jadi dia nggak suka dipegang-pegang, ya dipeluk-peluk, diuak-uak gitu ya. Itu nggak suka karena buat dia itu merendahkan harga diri dia. Jadi digendong pun nggak mau lah kayak anjing lain Ya, langsung nggak diambil mau, ya. nggak mau. Jadi harus dia yang minta. Iya, harus dia minta, betul. Sampai saya pun kalau dia lagi nggak mau, dia nggak minta ya. Nggak usah, iya. Jadi kita kan kadang-kadang kasihan ya, karena kan penampilannya lucu, imut gitu ya kan. Terus kayaknya kok kalau dia nggak diusap-usap kasihan ya gitu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh itu, karena dia tipikal yang tipikal guard dog yang wah kayaknya gue harus jadi punya postur, gue yang jadi menjaga gitu ya. Jadi dia memang tipikalnya seperti itu. Tapi kalau dia mau diusap, dia bakal datang ke kita, ya. Itu pun cuma sekali dua kali dia pergi lagi, ya. Seperti itu. Marah dia, ya. Kira-kira gitu ya. Bukan karena kelainan ini ya, bukan. Emang dia begitu stylenya dia. Jadi kita lebih baik kita yang ngikutin aja, karena dari awal waktu dia masuk rumah itu nggak ada satu orang yang dia takutin. Kalau ada yang dia takutin, maka dia akan nurut sama orang itu. Ya, tapi karena ini nggak ada, semuanya friendly banget sama dia gitu. Ya, jadi akhirnya dia yang mengatur kita. Sampai dia misalkan kita training itu udah nggak. Saya rasa susah. Ya, dia bakalan akan lebih galak sama kita karena dia akan nurut sama trainernya. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Kalau bukan kita trainernya, ya sama aja bohong. Tapi kalau dia dimandiin belum mau datang. Dia, ya takut karena dia nggak suka. Ya. Kalau mau dia bisa dikurangin, tapi prosesnya lama dan nggak bisa sekali. Jadi kita bisa influence dia, gitu loh, supaya dia tidak menggigit, supaya dia lebih kalem, lebih relax gitu ya. Tapi proses itu lama, karena emang udah karakter dia begini. Kadang-kadang ownernya nggak tahan, ya untuk terus gitu ya, gitu loh. Seperti itu. Dan saya juga harus kasih tahu. Harus aware karena kadang-kadang ya dia akan tetap aja ada kembalinya gitu. Harus terus dulu sampai dia benar-benar udah benar-benar oke banget gitu ya. Tapi itu pun kita harus aware bahwa one day sudah sekian bulan dia bisa aja dia balik lagi. Karena udah karakter dia seperti itu. Jadi yang paling gampang gimana? Kita harus ingat dia kalau lagi tidur, dia lagi diem, ya lagi tidur, ingat jangan ada sesuatu yang misalnya dia keinjek lah gitu ya, dia kestoel lah, udah pasti dia marah tuh ya. Nah itu harus hati-hati, kita harus ingat itu ya. Jadi kalau ibu taruh kandang dia, ya saya nggak bisa menyalahkan ya, memang itu yang terbaik buat dia dan buat semua ya. Ya nggak boleh ya, nggak bisa. Dia penampilannya dia pudel, tapi dia Rottweiler sebenarnya. Ya memang salah badan, salah ras ya. Ya, dan nggak bisa kita unyel-unyel. Ini masih mending maminya masih bisa gini, dia diem aja ya. Harus ada yang dia takutin memang. Tapi saya rasa umur berapa dia sekarang? 3 tahun? Hah? Ya udah 5 tahun, udah susah, udah karakternya udah terbentuk ya. Jadi lama. Kalau mau dibereskan bisa saja di-influence, kita coba, tapi ya lama. Saya biasanya tidak mau memberikan janji surga karena saya tahu mengubah karakter itu nggak gampang ya, susah. Ini betina ya? Disteril nggak? Kalau betina tidak mau dikawinkan, ya saya menganjurkan untuk disteril. Kenapa? Karena kalau nggak disteril, kalau dia betina, itu biasanya dia akan kena piometra. Kalau udah piometra susah, ya antara hidup dan mati beneran gitu loh. Karena biasanya infeksinya parah, dia tetap harus disteril ujung-ujungnya. Jadi kalau betina saya anjurkan dia disteril. Kalau dia tipikal seperti ini, nah ini ya gunanya animal communicator. Kalau dia seperti ini tipenya, kalau mau disteril wajib untuk bicara dulu dengan animal communicator, supaya dia dikasih tahu bahwa dia akan disteril, bahwa prosesnya seperti ini. Karena biasanya kalau enggak diberitahu, nah itu yang jadi masalah. Post-op-nya jadi masalah. Nanti dia jadi mutung, marah-marah gitu loh. Ya, moodnya jadi jelek dan biasanya proses post operasinya juga jelek. Ya jahitannya basah terus gitu. Nah itu kayak gitu kira-kira. Ya jadi saya sangat menganjurkan kalau mau disteril untuk yang tipikal dominan
atau tipikal yang sangat ringkih ya, atau tipikal yang manja banget, itu wajib untuk bicara, diberitahukan dulu oleh animal communicator. Jadi animal communicator ini sebagai penyambung, jembatan penyambung. Mereka dikasih tahu, diajarin, dikasih tahu nanti prosesnya begini supaya dia nggak shock gitu loh. Ya, kalau nggak dia shock jadi trauma. Ya karena mereka dominan soalnya. Ya kalau udah trauma nanti dia ada siapapun yang marah-marah atau digigitin semua orang. Hai. Oke, kalau begitu. Ya. Oke, thank you Mami. Nah, aku buka kesempatan sekali lagi ya. Oke, Miss, boleh maju. Oke. Kenapa ini? Miss. Saya mau tanya, ini kan usianya 13 bulan. Kebetulan saudaranya itu udah mens, tapi kok dia belum mau itu normal. Oke. Terus kalau nanti mau steril kan saya tadi menyimak dokter bilang kalau nggak mau dikawinin mending di steril. Nah, itu baiknya kapan? Oke. Sama saya mau tanya juga kan kita di rumah berempat. Itu tuh kalau di rumah banyak orang mereka nggak laku, semua cuma mau sama saya gitu, sampai saya mandi ke kamar mandi tuh ditunggu gitu. Gimana caranya ya supaya dia tuh maksud saya gantian gitu loh ke yang lain gitu. Tapi kalau di saat ibunya nggak ada ya sama yang lain mau. Ya. Oke, saya jawab yang ini dulu ya. Gak apa-apa dipegang. Atau jadi susah, nih. siapa namanya siapa? Gendis. Namanya Gendis. Ya, jadi Gendis ini tipikal yang itu tadi ya, yang family dog, tapi dia lebih kayak one man dog. Jadi dia maunya apa-apa ke maminya. Ya, dia nyaman banget kalau sama maminya. Dia tuh adore banget ya ke maminya. Jadi maminya tuh pokoknya dia kalau ada apa-apa kayaknya mami gue lah segalanya gitu. Ya kan. Dan dia ngerasa dia jadi seperti seperti rival ya sama anak-anak ibu ya. Iya, ya jadi dia ini ngerasa maminya itu buat gue gitu ya, karena maminya memperlakukan dia kan kayak anak ya. Jadi maminya pun dari awal udah ketemu Gendis, maminya memperlakukan dia udah kayak anaknya sendiri. Nah itu masuklah ke Gendis. Jadi Gendis pun memperlakukan diri dia itu seperti anak maminya, ya. Dan dia bersaing dengan anak-anak yang lain, ya. Nah Gendis ini tipikal yang dia akan nurut apapun yang maminya bilang, tapi dia nggak bakalan nurut kalau yang lain ngomong, ya. Doa dulu kalau udah saya bilang amin baru dia makan. Ya itu ya. Tapi kalau anak saya nggak mau kan? Dia nggak mau marah-marah. Ya makanya itu yang tadi saya bilang kayak si ini siapa namanya? Lupa lagi. Oh Sky, ya. Kayak Sky ini karena Sky ini dia lebih ke lingkungan, bedanya itu. Ya tapi dia dominan. Kalau Gendis dia ini lebih one man dog. Jadi beda. Dia lebih ke family dog tapi one man dog. Ya, Gendis pun sebenarnya campuran nih karena dia baru umur segini, karakter yang sebenarnya belum keluar. Gendis bisa jadi kayak Sky, ya. Kalau dia, tapi karena Gendis punya master, Gendis nggak bakalan gigit mamahnya. Ya, kalau Sky nggak punya master, ya karena Sky lebih dominan, yang tipikal lebih dia sangat dominan ya. Kalau Gendis saya nggak lihat dia sedominan Sky, tapi Gendis ini punya master itu maminya. Jadi maminya mau ngajarin apapun karena tipikal dia yang lebih ke family dog. Ya family dog tuh gampang diaturnya, karena apapun yang kita bilang dia bakal ikutin. Ya, nah itu bagusnya kalau family dog. Tapi ya itu dia akan bersaing dengan kakak-kakaknya. Kakaknya nggak boleh deket-deket maminya, ya kalau ada dia pasti dia ngiri, itu kira-kira gitu ya, karena dia menjadi rival buat yang lain, ya. Oke, itu kira-kira untuk dia. Lalu tadi apa? Apa normal dia belum?
Oh iya. Ya, dia 13 bulan belum mens itu mungkin bisa juga dia tipikal yang mensnya nggak kelihatan juga bisa. Jadi ada yang, karena dia kan lebih kayak orang ya. Nah, pasti maminya ngajarin bersih ya. Iya. Nah, itu. Apa ke teras aja saya cuciin kaki di Ya, tangan. ya. Jadi kemungkinan kalau dia mens, mungkin dia pernah mens pertama nggak kelihatan karena dia resik terus dijilatin. Ya, jadi kalau dia lihat dia jilat-jilat terus bagian kelaminnya, nah itu kita mesti agak curiga. Bisa juga dia silent hit. Silent hit itu birahi tenang, jadi loopsnya nggak kelihatan. Itu juga bisa. Harusnya udah. Kalau udah 13 bulan mestinya udah. Tapi karena dia tipikal ras ya, dan dia tipikal yang udah deket sama orang ya mungkin aja belum juga bisa sih. Masih oke lah. Gitu. Tapi kalau mau di steril yang seperti ini nih ya, kalau mau di steril ini mesti hati-hati. Ya karena sensitif banget perasaannya. Jadi mesti dikasih tahu dan manja kan. Hah? Soalnya gini, maminya pasti kalau di steril maminya pasti panik ya. Pasti udah ketakutan duluan, dia juga pasti ketakutan. Karena yang dipikirkan maminya pasti juga masuk ke dia. Ya. Dan ini mirroring biasanya. Mirroring tuh gini, kalau dia maminya panik, dia juga bakal panik. Jadi maminya dulu harus tenang, mempersiapkan diri kalau mau dioperasi. Kalau nggak dia panik juga. Itu kalau saya bisa tahu nggak, misalkan dia perasaannya gimana ya? Oh iya, dia sayang banget. Apa-apa maminya, pokoknya yang lain kan lewat lah, apa-apa maminya. Makanya saya bilang ini baru umur segini, ntar kalau dia tambah besar, nah itu ya kan, dia tambah posesif banget. Jadi kalau bisa jangan dibiasain gini, wah gendis sayang gendis, yang lain nggak boleh. Karena dia pasti akan menyerap itu, jadi tambah gede kepala ya dianya. Kalau saya buang sampah aja tuh dia udah teriak. Iya makanya. Dia sampai terbalik-balik gitu. Iya repotnya gitu. Iya nanti dia akan tambah tergantung. Repotnya kayak gitu. Jadi dia harus dibiasakan untuk berbagi dengan yang lain. Jadi jangan kita, ini nggak sayang ya sama masnya, sayangnya begitu aja. Wah, dia tambah gede kepala lagi. Ya, dan hati-hati karena apa yang diomongin maminya langsung dia akan tangkap apapun itu. Apalagi kalau maminya ngomongin, misalnya maminya kesel nih ya sama kakaknya misalnya, lalu marah-marah, wah itu diingat sama dia, besok dia dendam tuh sama kakaknya. Kalau saya bangunin anak saya itu kan kadang susah ya, nggak sekali bangun kalau mau sekolah saya suka omelin tuh gitu. Ya. Dia ikutan marah. Iya pasti, karena dia akan ikutin, dia maunya bikin happy maminya kan, makanya dia kesel pada orang yang bikin, apalagi lihat maminya nangis, wah udahlah. Iya bener dok, saya pernah tuh misalkan saya pernah nangis gitu waktu itu. Terus dia tuh yang sampai naik, saya nggak sangka sekecil gini naik ke kasur kan 2 tingkat gitu ya, kasur yang invertible itu, dia bisa loh dok, saya takut patah kan kakinya gitu. Saya nggak sangka dia bisa kayak gitu, terus dia cuman kayak musel-musel gitu, kayak kenapa kok ibu nangis gitu. Iya, udah hati-hati. Iya, karena dia akan jadi pembela maminya banget, ini warrior banget nanti. Oke, kalau begitu, thank you ya Miss. Oke. Nah, ini mungkin kita singkat saja ya dok ya. Nah, kita akan membuka sesi Q&A nih. Nah, mungkin ada dari Mami and Daddy, teman-teman Stella Maris yang mungkin mau bertanya nih kepada Dr. Rajanti. Mungkin ada di sini. Ada, kita membuka sesi Q&A nih. Sesi Q&A-nya mendapatkan dog food nih untuk 3 orang yang bertanya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Boleh. Singkat aja ya Mami ya. Oke. Untuk animal communicator sendiri, Dr. Rajanti buka kelas kayaknya, dan kalau memang buka batch-nya tuh 1 tahun berapa kali gitu. Terus dia diselenggarakan di mana? Offline atau online gitu dok. Terima kasih. Iya. Gimana? Oh langsung. Langsung boleh. Ya, jadi kita biasanya buka kelas untuk seminar
belajar Ankom. Kalau berapa lama sekali, mestinya biasanya Maria itu yang tahu. Jadi nggak tahu kelas yang akan datang atau kapan itu. Februari ya. Yang iya, saya ngajar. Terakhir kita bulan apa ya? Oktober ya. Biasanya kita sekitar 3 bulan sekali biasanya. Ya, setahun 3 kali. Dari Instagram biasanya ada, ya. Atau bisa minta nomor itunya Maria, nanti bisa kontak Maria. Terus ada ini di BSD atau di Jakarta? Biasanya di BSD, biasanya di Serpong. Kita pernah ada di Jakarta, tapi ya buat kami jadi lebih repot, jadi biasanya kita ngadainnya di Serpong. Biasanya di klinik GS kita ada ini. Ya. Oke, nah mungkin Mami Dedi ya, teman-teman Salamaris ada yang mau bertanya? Oke, boleh. Singkat ya, Miss. Boleh berdiri, Miss. Kalau untuk Ankom itu bisa juga lewat foto gitu atau harus dibawa alaminya? Itu maksudnya antara keakuratannya dibawa langsung sama lewat foto itu lebih banyak mana gitu loh, atau sama aja? Terima kasih dokter. Oke, ya bagus pertanyaannya. Jadi untuk Ankom yang metode Mind Power ini kita nggak perlu anabulnya ada di depan kita, bisa lewat foto seperti tadi ya, itu kan lewat foto ya. Jadi nggak masalah, keakuratannya sama saja karena sebenarnya yang kami lakukan itu bukan kita bicara verbal. Ya, tapi kami mencari data dari subconsciousnya mereka. Ya, data itu mau ada dimanapun sama aja sebetulnya. Jadi mau ada di luar negeri sekalipun gitu ya, itu sama aja sih. Kecuali influence. Ya, kalau influence iya, itu agak sedikit berbeda, gitu ya. Meskipun ya saya juga coba influence anabulnya ada di Kanada, anabulnya ada di luar, nggak masalah juga sih. Tetap mereka juga kena influence itu gitu ya. Cuma memang buat saya praktisinya sendiri sebetulnya influence memang di awal ya untuk 1-2 kali biasanya kita ada sesi yang memang offline gitu ya. Seperti itu. Seperti saya misalnya pudel itu berarti kalau untuk kayak yang Ankom itu bisa pasti membedakan kan si pudelnya itu memang pudelnya siapa? Ya karena namanya beda. Ya kan? Sky, pudel Sky kan ada berapa banyak pudel Sky, tapi kan karakternya beda nih. Ya kan? Bisa aja sih kita salah misalnya gitu ya, tapi kemungkinan itu kecil karena kan kita lihat ini Sky ini kayak gini gitu ya. Karakternya kayak gini gitu, warnanya kayak gini. Bisa nggak kita ketukar dengan Sky yang lain misalnya, ya kan? Pudel yang namanya Sky yang lain, bisa saja. Tapi kan karakter dia belum tentu sama persis sama Sky. Ya, kira-kira gitu. Nah, yang agak sulit itu kalau itu adalah hewan yang di alam bebas, karena mereka nggak punya nama kan. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Biasanya kita bermain dengan tidak per individu kalau di alam bebas, tapi kita bermain dengan flocknya mereka. Jadi saya pernah bicara dengan singa laut di Alaska gitu ya. Ya, saya nggak bicara satu singa laut, jadi secara random aja saya bicara secara umum sama mereka gitu. Ya, dan itu kena, tetap mereka dapat, dan yang di alam bebas lebih cepat ya nangkepnya. Ya daripada yang ini, karena kalau yang seperti ini kan mereka udah punya drama ya, gitu loh. Nangkepnya lebih lama biasanya, apalagi si gendis. Karena kalau gendis itu terpengaruh banget sama orang di rumah, terpengaruh banget sama mamahnya. Semakin dia dekat dengan orang, mereka semakin lebih susah di-influence. Ya, tapi kalau yang di alam bebas, semakin cepat informasi yang kita minta, mereka semakin cepat nangkep. Jadi saya pernah manggil paus yang ada di Gold Coast ya, karena kita lagi naik boat di Gold Coast ya untuk whale watching. Jadi ngelihat paus di lautan. Terus pausnya nggak ada gitu. Ya itu begitu saya minta, ayo dong kita udah di sini, kita pengen lihat. Itu nggak lama kemudian mereka berdatangan gitu. Lebih cepat kalau di alam bebas.
daripada yang di rumahan malah lebih lama biasanya. Ya. Oke, nah mungkin ada yang mau bertanya lagi? Satu orang lagi? Kira-kira ada? Oke. Hati-hati ya Pak, gak boleh marah-marah sama ibu. Ibu punya bodyguard. Baik dok, saya akan tanya di gendis kan hari-hari di rumah. Kira-kira perlu dibawa jalan-jalan keluar atau di rumah aja sih biar beraktivitasnya lebih baik? Kalau buat gendis, pasti selama ada maminya, apapun yang maminya lakukan, mau diajak kemanapun dia pasti happy. Ya. Jadi nggak perlu diajak jalan setiap minggu atau apa ke jalan raya gitu maksudnya? Jogging gitu. Ya selama ada maminya dia pasti oke aja. Kalau bapak yang ajak jalan, nggak mau dia tersiksa. Hari-hari soalnya sama maminya aja. Kalau misalnya mau diajak pergi-pergi, ya kan? Ya selama ada maminya, kalau dia bisa pergi berdua maminya, itu udah pasti dia lebih happy. Iya, mau ke mall juga, selama dia di kereta berdua maminya, pasti akan lebih happy. Selama nggak banyak kompetitor, dia lebih happy lagi. Ya, buat dia nggak masalah, pokoknya selama ada mami, ya disitulah hatinya berada. Ya, dok, berarti pudel itu bisa sehat karena feeling happy-nya ya? Iya. Perasaannya dia. Betul. Ya, bukan Iya. ada anjing sehat karena kegiatan fisik apa gitu. Tapi kalau dia yang utama perasaan ya. Iya, semakin mereka tidak stres, mereka semakin happy, mereka semakin panjang umur. Iya. Makasih ya dok. Ya, jadi apalagi kalau kayak dia, semakin maminya sedih, dia semakin pendek umur. Jadi semakin maminya happy, dia juga semakin happy. Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi Pak, gampang ya. Kalau mau bikin si gendisnya happy, ya bikin maminya happy, udah selesai. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Kenapa waktu saya ke Cina ya, saya ada belajar tentang cryosurgery di sana. Jadi saya diam di klinik di sana ya. Itu saya lihat di sana yang pada kena cancer itu kan memang udah pada tua ya. Tapi yang luar biasanya anjing-anjing di sana, anabulnya di sana yang saya hadapin itu umur 14 tahun, 15 tahun. Itu luar biasa loh. Mereka itu kuat-kuat. Pokoknya Indonesia nggak ada apa-apanya deh gitu. Jadi saya lihat ya, kenapa bisa seperti itu? Ternyata mereka itu tipikal orang-orangnya mungkin lebih tipikal yang lebih ya udah pasrah gitu lah. Mungkin dari sisi agama pun mungkin begitu ya, lebih banyak diajarkan tradisinya begitu mungkin ya. Jadi saya lihat anabul-anabulnya juga panjang umur ya dan sehat-sehat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa contoh kalau kita mau panjang umur nggak boleh stres-stres. Biarkan kalau kita panjang umur, anabul kita juga panjang umur, ya. Oke, dok, mungkin nih dok sebagai penutup nih dok, mungkin ada nggak sih pesan untuk mami, daddy, pet owner di sini, teman-teman Stella Maris ya kan? Ada nggak dok? Udah telat ibu. Pesan saya. Ya jadi gini, semakin kita mengerti karakternya mereka, ya kadang-kadang yang penting adalah kita mengetahui personality-nya mereka itu apa. Jadi pada saat mereka masuk ke rumah kita, ya itu mereka bisa sejalan ya dengan kita. Kira-kira seperti itu, ya. Nah ini kan lucu banget nih berduaan. Jadi lucu banget, tadi dia tenang-tenang aja soalnya. Begitu dia masuk dia langsung panik gitu. Iya benar. Ya karena dia melihat yang ini kan masuknya itu kan hura-hura ya, isi going banget kan anaknya ya. Jadi dia nggak mikir macem-macem, dia happy-happy. Nah dia merasa terganggu karena ini kenapa sih dia masuk tiba-tiba kayak gini, bete banget gue lihat dia gitu ya. Oke, jadi kalau saran saya memiliki anabul ini kan berarti kita terikat dengan dia seumur hidup ya. Ya, jadi jangan kasihan kalau mereka kita hanya pelihara lalu rasa nggak cocok lalu kita buang ya lalu dia pindah tangan lagi ke pemilik lain gitu ya. Itu kasihan karena mereka punya memori yang kuat. Mereka punya perasaan. Ya, contoh kayak Sky. Sky ini tipikal yang nature-nya juga kuat. Sky ini tipikal yang enggak cengeng, ya.
dia nggak peduli dengan dramanya orang, gitu ya. Nah, tapi yang menarik dari Sky adalah dia mampu untuk menangkap energi negatif di rumah, ya, karena dia memang bertugas untuk itu, ya. Jadi dia memberikan feedback untuk keluarganya lagi, bukan dengan melankolinya dia, bukan dengan dramanya dia, gitu ya. Tapi dia memberikan feedback kepada keluarganya lagi dengan cara dia menyerap energi negatif, ya. Jadi kalau nanti ada yang sakit, ya, atau ada yang capek pulang kerja atau apa, dia lepasin aja, nggak usah diapa-apain, liatin aja dia, ya. Nanti dia bisa menghealing energi negatif itu kebaikannya dia, ya. Ya, mereka punya personality yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengerti kekuatannya dia apa. Kadang orang cuma lihat, makanya saya respect banget ibu tetap memelihara Sky meskipun dia begitu, ya kan? Nah, sekarang saya kasih tahu bagusnya ibu pelihara Sky kenapa, ya? Yaitu bagusnya adalah dia pasti akan jaga rumah aman, ya, karena pasti ada orang masuk dihajar sama dia. Ya, selain itu dia juga ngejagain dari energi-energi negatif, ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Dokter Rajanti udah mau menyempatkan mini talk show hari ini. Oke, nah, dan semoga apa yang kita obrolin, apa yang tadi kita sharingin bersama Dokter Rajanti bisa bermanfaat buat teman-teman di sini, buat Mami and Daddy juga. Nah, saya Kevin dan juga Dokter Rajanti pamit undur diri dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas, bisa melihat booth-booth di sebelah sini sampai jam 12. Thank you teman-teman. Sekarang kita boleh foto bareng ya. Oke. Ya, makasih semuanya.